Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 24 April 2023 bersama saya Penatua Johnson Umbu Rada. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita meminta pimpinan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu yang Maha Kudus atas setiap kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap langkah kehidupan kami hingga saat ini. Pagi ini kami ingin mengundang kehadiran Roh Kudus-Mu untuk dapat bersama-sama kami dalam sapaan dan renungan pagi ini. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena kami anak-anak-Mu rindu untuk mendengarkan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sapaan dan renungan pagi pada hari ini dengan tema makna kebangkitan Kristus dalam pelayanan. Dengan bacaan saya ambil dari 1 Korintus pasalnya yang ke-15 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-58. 1 Korintus pasal 15 ayat 57 hingga ayatnya yang ke-58. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Seringkali dalam sebuah gereja sangat sulit untuk mendapatkan orang yang mau melayani Tuhan, dan bahkan kadang harus dorong-dorong. Mungkin ada di antara kita yang merasa dipaksa untuk ikut di dalam pelayanan, sesuatu yang kita anggap berat atau sesuatu yang baru yang kita takutkan. Yang jadi masalah adalah saat kita sudah lama ikut Tuhan, tetapi tidak mau untuk melayani karena alasan apapun juga. Biarlah kiranya kita bisa mengerti makna kebangkitan Yesus Kristus secara penuh, sehingga kita pun juga dapat melayani Dia yang telah mati dan bangkit untuk kita. Paling tidak ada 2 prinsip pelayanan di dalam perikop kita pada pagi hari ini. Yang pertama terkait dengan kebangkitan Yesus Kristus memperbaharui semangat pelayanan kita. Dan yang kedua, melayani Tuhan tidaklah sia-sia. Yang pertama, kebangkitan Yesus Kristus memperbaharui semangat pelayanan kita. Kata karena itu atau therefore di ayat ke-58 ini dapat dihubungkan dengan ayat sebelumnya yang sudah dinyatakan di bagian sebelumnya. Perhatikan bahwa istilah di sini bukan pelayan atau diakonos dan hamba. Tapi di sini istilah yang dipakai adalah sebuah pekerjaan Tuhan. Sesuatu yang harus kita lakukan sehari-hari. Sama halnya dengan kita bekerja setiap hari. Paulus mau mengajarkan sebuah pekerjaan yang kita harus lakukan senantiasa, yaitu untuk menyebarkan kabar gembira atau berita Injil untuk menumbuhkan gerejanya. Dasar praktis dimulai dengan dasar teologias. Kita akan lelah dan mau berhenti kalau dasar kita tidak kuat. Kenapa kita harus melayani Tuhan? Ayat sebelumnya berkata bahwa Tuhan hidup, bangkit, dan mengalahkan dosa. Jadi saat kita ambil bagian di dalam pekerjaan Tuhan, kita seharusnya merefleksikan lagi atas dasar apa kita mau ambil bagian. Tanpa dasar yang kuat, kita akan jatuh dalam rutinitas dan kelelahan. Yesus yang bangkit harusnya membuat kita berdiri teguh
tidak goyah, stabil dalam kehidupan ini, dan kita akan semakin efektif di dalam melakukan pekerjaan dan pelayanan kita. Tidak pernah dikatakan bahwa pelayanan adalah sesuatu yang mudah dan enteng, tapi kita harus bertahan karena ada pergumulan, ada tantangan, ada salah pengertian, dan lain sebagainya. Jadi seharusnya Yesus yang bangkit itu menguatkan dan menumbuhkan kita di dalam hidup ini, melayani Tuhan dengan antusias dan efektif. Pelayanan bukan untuk dilihat dan dipuji orang, untuk mencari nama, tetapi atas dasar Yesus Kristus. Karena itu sebagai anak-anak Tuhan, maka di dalam pelayanan kita harus terus menjaga hubungan kita dengan Tuhan dan terus mengenalnya dengan lebih baik lagi. Makna kedua atau prinsip kedua dari pelayanan dalam perikop ini adalah melayani Tuhan tidaklah sia-sia. Nasihat Rasul Paulus di ayatnya yang ke-58a, supaya kita sebagai kawan sekerjanya agar tetap berdiri teguh, jangan goyah, dan selalu giat dalam pekerjaan Tuhan. Ini menegaskan kembali pada kita bahwa semua yang kita lakukan, baik itu sebagai orang tua, anak, pegawai negeri sipil, dokter, dosen atau guru, mahasiswa atau pelajar, ibu rumah tangga, pengusaha, pelayan di gereja, dan lain sebagainya, harus melakukan setiap pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh dan selalu melihatnya sebagai bagian dari pekerjaan Tuhan yang telah dianugerahkannya bagi kita. Harapan dari melakukan pekerjaan apapun di dalam dan bersama Tuhan, maka itu adalah bagian dari upaya untuk memberitakan Injil atau kabar keselamatan. Apakah semua yang dilakukan di dalam Tuhan itu sia-sia? Tentu tidak sia-sia, karena di ayatnya yang ke-58b menegaskan kembali bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak akan sia-sia. Yesus yang bangkit telah menunjukkan bahwa Dia hidup dan berdampak pada kekekalan atau tidak binasa, sehingga pekerjaan baik yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, karena Ia, Tuhan sendiri, yang akan memperhitungkan itu semua. Akan ada banyak masalah atau persoalan atau hal yang sia-sia yang akan kita hadapi apabila value atau nilai kita saat ini hanya didasarkan pada masa sekarang yang hanya sementara. Value atau nilai di masa sekarang merusak karena bersifat egois dan hanya untuk kepentingan dan kesenangan diri sendiri. Kita harus menghubungkan apapun yang kita lakukan sekarang pada Yesus Kristus. Ia adalah role model atau panutan kita dalam setiap pikiran, perkataan, dan perbuatan kita, supaya pada akhirnya banyak orang yang mengenal dan kemudian mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat mereka juga. Atas dasar apa kita melakukan pekerjaan kita saat ini? Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk sapaan dan renungan pagi yang mengingatkan kami agar selalu memperbaharui semangat pelayanan kami di dalam Kristus. Ampuni kami karena seringkali kami melakukan setiap tugas dan pelayanan kami hanya untuk diri kami sendiri dan bukan untuk menyenangkan hati-Mu. Kiranya Tuhan berkenan memberi kami hati yang mau melayani-Mu seperti yang dilakukan Yesus Tuhan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap sehat dan selalu menjaga prokes Bapak Ibu terkasih. Tuhan memberkati.